Kalau orang Jawa bilang pangeran katon ya. Tuhan yang kelihatan, ya materi itu, harta itu. Ya, yang sedih bisa jadi senang, yang senang bisa jadi sedih, yang sakit bisa tiba-tiba sembuh, yang sehat bisa tiba-tiba sakit karena persoalan materi. Sehingga di dalam kehidupan ini kita melihat bagaimana dunia ini begitu berkuasa. Harta itu begitu berkuasa, bisa membolak-balikkan hati manusia, bisa menguasai hati manusia, bisa memporak-porandakan kehidupan. Bahkan tidak sedikit keluarga yang kemudian berantakan gara-gara persoalan materi. Pertengkaran demi pertengkaran terjadi karena ribut persoalan materi. Ya, bersyukurlah kita, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada kita ini menjadi orang-orang yang beriman sehingga kita bisa menghadapi segala keadaan itu. Ya, saya seringkali menghadapi orang yang konsultasi, ya konsultasi urusan rumah tangga, ya termasuk diantaranya persoalan yang berkaitan dengan materi. Nah, tadi saya disambut sama Pak Habib, tapi saya sambil ngetik WA. Kalau pagi begini ini saya harus menjawab macam-macam persoalan. Ya, ada orang tanya ini, tanya itu, persoalan itu, sehingga kalau sudah pergi dari Malang Surabaya itu di WA itu sudah banyak yang harus dijawab. Ya, dan dari berbagai macam problem yang terjadi di dalam kehidupan inilah saya semakin bersyukur ya melihat kehidupan teman-teman di Hidayatullah ini. Kehidupannya jauh lebih baik. Ya, kehidupannya jauh lebih baik. Saya tinggal di Malang di komplek perumahan Guru Ar-Rahmah. Saya lihat kehidupan sehari-harinya luar biasa. Tadi saya lewat, saya lihat ada suami itu lagi nyambut rumput, saya lihat bahagia sekali. Berbeda dengan orang-orang yang menjadi pasien saya. Ya, apapun jadi persoalan. Bahkan berbuat baik pun dipersoalkan. Ada anak yang ketika masih muda, ya dia berkarir dan dia anak yang soleh sebenarnya, anak yang baik. Ya, karena dari penghasilannya itu kemudian diserahkan kepada ibunya. Jadi ini anak yang soleh, punya penghasilannya itu ketika bujangan diserahkan kepada ibu kandungnya. Dan ibu kandungnya ini kemudian juga masih punya beberapa anak yang belum mandiri. Sehingga pemberian dari anak sulung ini kemudian diberikan kepada adik-adiknya, biaya kuliah, macam-macam dan sebagainya. Sampai kemudian anak yang sulung ini menikah. Penghasilannya sangat besar dan sangat cukup untuk membiayai keluarga. Cuma yang perempuannya ini, istrinya ini yang kemudian sering ini karena persoalannya sudah diberi solusi tetap aja lama-lama saya bosan juga nanggapin. Jadi kayak tempat curhat gitu. Ya sudah saya sampaikan solusi itu, tapi masih nanya. Yang dipersoalkan oleh istrinya itu soal pemberian itu. Jadi dia merasa bahwa sebagai istri penghasilan suami itu adalah hak istri. Sudah saya sampaikan bahwa anak laki-laki itu selamanya dia bertanggung jawab terhadap 4 perempuan, terhadap ibunya, terhadap saudara perempuannya, terhadap istrinya, terhadap anak perempuannya, selamanya. Kalau anak laki-laki begitu balik, orang tua sudah tidak bertanggung jawab. Tapi kalau anak perempuan ini, kalau dia tidak ada yang menanggung, itu dia akan kembali pada walinya untuk bertanggung jawab. Jadi dalam pemahaman istrinya ini bahwa gaji suami itu adalah hak istri. Karena itu kalau memberi ibu, ya harus izin sama dia. Saya sampaikan tidak perlu izin, itu kewajiban suaminya kepada ibu kandungnya. Maka berapapun yang diberikan oleh seorang anak kepada ibu kandungnya itu mestinya istrinya itu tidak mempersoalkan. Ya karena terus begitu adanya saya tanya, Bu, pemberian suami kepada ibu apa tidak cukup?
Cukup Ustaz, cukup. Punya bengkel, mobil dan sebagainya cukup. Lalu apa persoalannya? Ya, persoalannya apa? Baru kemudian dia mengatakan begini. Kalau untuk ibu saya, kalau untuk ibu mertua saya tidak ada persoalan suami memberi kepada ibu mertua. Tetapi oleh ibu mertua duit itu dikasihkan adik iparnya itu. Ya, kok enak sekali suami saya yang kerja tapi kemudian adik ipar saya menerima. Ya, padahal ini kan sebenarnya diberikan kepada ibunya. Ini persoalan-persoalan orang yang sebenarnya sama sekali tidak kekurangan, tetapi karena cara pandang terhadap dunia seperti itu ya terus saja jadi masalah. Saya jawab dari sisi fikih sudah, tidak ada persoalan, tidak perlu izin. Jadi kalau seorang suami memberi kepada ibunya, nggak perlu izin sama istrinya. Jadi dia merasa bahwa itu haknya harus izin sama saya dong. Saya harus tahu dong. Kalau harus tahu tidak apa-apa. Cuma rupanya suaminya ini memang sering diam-diam memberi uang kepada ibunya. Sebenarnya tidak apa-apa, diam-diam tidak apa-apa. Kenapa diam-diam? Kalau tahu istrinya nanti jadi masalah. Ya sudah suaminya ngasih duit sama ibunya diam-diam. Ya. Ini kemudian menjadi sumber persoalan rumah tangga sampai pada tingkatan sudah mau cerai dan sebagainya. Ya, sudah mau cerai dan sebagainya. Padahal persoalannya begitu aja. Ya, kekurangan juga tidak. Ya, bahkan sebenarnya dia punya suami yang sangat soleh. Ya kan mestinya bangga ya, suami yang sangat soleh seperti itu. Nah ini contoh bagaimana dunia ini begitu membuat manusia itu ya dipulak balik hatinya oleh persoalan-persoalan semacam ini. Ya. Bagi orang-orang beriman, sebagaimana saya sampaikan, kita Allah Subhanahu Wa Taala memberikan senjata bagaimana menghadapi dunia. Cuma kadang-kala kalau di kalangan kita itu senjata yang sangat luar biasa itu seringkali jadi guyonan. Padahal sebenarnya ya itu senjatanya. Ya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada orang beriman ini 3 kekuatan untuk bisa menguasai dunia dan bisa mengendalikan dunia sehingga dunia ini menjadi alat untuk mencapai tujuan hidup. Yang pertama adalah zuhud, yang kedua adalah qanaah, yang ketiga adalah warok. Nggak tahu ada yang lain atau enggak? Ya, 3 ini kalau ada pada orang yang beriman, maka dia sudah menjadi pengendali dan penguasa dunia. Kadang-kala orang itu berpikir bahwa problemnya itu problem materi, padahal tidak. Ya saya sering juga menerima persoalan ya, menerima orang yang konsultasi dan dia seolah-olah solusinya itu uang. Saya butuh uang, saya perlu uang. Dan kenyataannya memang dia sedang membutuhkan uang. Tetapi dalam pikiran saya bukan uang yang dia butuhkan. Ya, kalau orang nggak bisa bayar cicilan rumah, yang dibutuhkan apa? Uang. Orang nggak bisa bayar sekolah, yang dibutuhkan apa? Uang kan? Ya. Orang nggak bisa bayar utang, dia butuh apa? Uang. Jadi seolah-olah uang itu jawabannya. Padahal sebenarnya bukan uang jawabannya. Walaupun dia butuh uang, ada yang lebih dia butuhkan daripada uang. Ya, ada orang yang tidak percaya. Ya sudah, kamu sudah waktunya bayar utang. Kamu tidak punya uang, ya sudah, gali lubang tutup lubang, saya pinjemi. Saya bilang solusi untuk orang ini bukan uang. Lu kan kepepet. Ya nanti dia kepepet lagi. Betul. Begitu diselesaikan utangnya, dia terjerat utang lagi. Begitu dibiayai sekolah anaknya, dia tidak bisa bayar lagi. Dan selamanya akan begitu. Dan selamanya seolah-olah uang itu yang menjadi jawaban. Padahal sebenarnya bukan uang itu. Ada yang lebih dibutuhkan dia, yang membuat dia nanti bisa menyelesaikan persoalannya ya secara mendasar. Apa itu? Keimanan. Ya, berkaitan dengan urusan dunia ini saya sampaikan tadi, Allah mengajarkan kepada kita zuhud, qanaah, warok. Dan mudah-mudahan kita itu benar-benar meyakini apa itu obatnya ini. Kadang-kadang ini jadi guyonan.
Ya mudah-mudahan memang kita suka guyonan soal zuhud ini sekedar guyonan. Ya kita benar-benar beriman bahwa inilah yang kita butuhkan di dalam kehidupan ini berkaitan dengan persoalan-persoalan duniawi. Jadi sekali lagi ya, hidup ini ujian iman, solusinya ya menguatkan keimanan.